Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam podcast saya. Dan podcast kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh salah satu mahasiswa saya untuk nantinya kita berbicara mengenai salah satu dua brand yang ada di Indonesia, yang mana mereka sekarang sedang menyatu. Dan nanti kita akan bahas banyak di dalamnya terkait dengan co-branding. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa itu co-branding dan juga apa brand yang nanti akan kita angkat, saya mau kenalin dulu nih satu mahasiswa ganteng saya yang hari ini mau menemani saya untuk podcast yang bahas tentang pemasaran. Oke, di sini sudah ada Fahmi. Halo Fahmi. Halo Ibu. Apa kabar Fahmi? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik juga, sehat juga. Fahmi, semoga teman-teman yang nonton juga semuanya sehat dan juga baik semua ya kondisinya. Oke, Fahmi, mungkin sebelum kita masuk ke dalam area perbicaraan kita pada kali ini, mungkin Fahmi bisa perkenalan dulu ke teman-teman semuanya, dari prodi mana, kemudian semester berapa dan angkatan berapa di tahun ini. Baik, terima kasih Bu Dewi. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fahmi Fauzan Anggara dari program studi pemasaran digital angkatan 2021. Oke. Salam kenal semuanya. Oke, Fahmi, kebetulan untuk podcast kali ini kamu mewakili teman-teman dari kelas konten marketing ya? Iya betul Bu. Oke, kelompok berapa ya? Kelompok 4 Bu. Kelompok 4, oke. Fahmi, kamu semester 5 ya? Betul. Gimana sekarang, aman tugas-tugas? Semester 5 ini emang semester yang ini sih Bu, tugas-tugas tuh makin lama makin numpuk gitu Bu. Makin numpuk, kamu ditumpuk kali ya tugasnya ya? Gak dikerjain tapi ditumpuk. Emang ngerjain itu molor-molor gitu, tapi gak apa-apa, semuanya selesai kok. Semuanya akan selesai, tapi tidak untuk dicontoh ya. Betul. Jadi memang banyak sekarang mahasiswa pada tahapan akhir semester ya, jadi pasti banyak tugas, banyak UAS gitu ya. Tapi semangat dong untuk podcast kita pada hari ini sama saya. Harus Bu, harus semangat terus pokoknya. Tapi emang hari ini kita mau bahas apa ya Bu? Oke, nah seperti yang tadi saya mention sebelumnya, ada brand-brand besar yang dari Indonesia nih ya, yang mana mereka sedang menyatu nih brand ini. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana Gojek dan Tokopedia pada hari ini yang mereka memang bersatu menjadi apa Fahmi? Menjadi satu, menjadi Goto. Menjadi Goto, ya keren banget, lucu banget namanya Goto gitu kan, imut-imut. Dan Fahmi, ternyata dalam pemasaran itu yang dilakukan oleh Gojek dan juga si Tokopedia itu ada namanya strategi co-branding, Fahmi. Co-branding ini kalau menurut buku yang kita pelajari ya, menurut Kotler dan juga Armstrong 2018, dia menyampaikan bahwa co-branding adalah keadaan di mana ketika dua nama brand oleh perusahaan itu bergabung menjadi satu produk. Jadi co-branding yang sekarang dilakukan oleh Gojek maupun si Tokopedia itu tadi namanya sekarang jadi Goto. Nah, Fahmi sendiri udah pernah dengar belum nih si Goto? Pasti Bu, karena berita ini tuh akhir-akhir ini sempat rame Bu. Dan kebetulan juga kalau masalah ojek online saya lebih sering pakai Gojek gitu Bu. Jadi untuk hal ini saya udah tahu Bu. Kebetulan dong ya, kamu pengguna Gojek ya, Gojek betul. Lovers. Dan memangnya pelayanan apa aja sih yang kamu sering gunakan di Gojek itu, Fahmi? Untuk ojek online Gojek ini saya lebih sering pakai layanan GoFood ya sih Bu, karena enak gitu nge-scroll nyari makanan. Dan juga saya salah satu orang yang promo hunter juga Bu di Gojek, jadi lebih sering pakai Gojek itu kalau pakai promo seperti itu Bu. Iya, cocok banget ya buat kaum mager nih ya. Semuanya datang sendiri makanan ya Mi ya. Betul. Tapi kalau Ibu sendiri pengguna Gojek juga atau bukan Bu? Bisa dibilang iya juga sih. Saya lebih sering, tapi ya GoFood sih kadang-kadang lah Mi. Ya kita cheating ya. Tapi kan saya harus masak ya Mi, punya anak. Jadi saya lebih sering pakai Gokar sebenarnya, karena kadang-kadang banyak macetnya kan, jadi lebih enak kalau kita pesen Gokar aja pakai aplikasi si Gojek ini. Dan sejauh ini sih aman-aman aja sih, si Gokar itu bisa bantu saya sih. Ya betul Bu, saya juga alhamdulillah sih sejauh ini belum ada yang gimana gitu Bu. Jadi sejauh ini masih aman juga kok Bu. Aman ya. Oke Mi, kita balik lagi ke bahasan kita utama ya, dimana tentang si Gojek dan Tokopedia ini yang menyatu atau mereka melakukan namanya co-branding tadi. Kalau menurut Fahmi sendiri bersama tim kelompok 4 ya, kelompok 4 itu gimana nih pendapat kalian tentang si Goto? Menurut saya pribadi sih ya Bu, jadi kalau menurut saya itu semua orang pasti kan suka sama hal-hal yang simple dan praktis ya Bu.
Dan juga seperti yang kita tahu, juga Gojek dan Tokopedia ini tuh memiliki arah atau visi yang sama seperti itu, Bu. Jadi Gojek dengan layanan antarnya, sedangkan Tokopedia menjadi menjadi wadah untuk mencari kebutuhan sehari-hari seperti itu, Bu. Dan dengan adanya kesamaan ini, muncullah ide inovasi baru yang memudahkan masyarakat. Selain itu, dari yang saya baca, menurut Chang pada tahun 2009, dengan adanya co-branding ini, bisa menciptakan potensi yang bermanfaat besar untuk masyarakat seperti itu. Oke, kalau menurut Fahmi nih, inovasi seperti apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh yang sudah kamu tadi jelaskan gitu? Inovasinya itu berdampak positif kah menurut kamu? Dan mungkin bisa jelasin lebih lanjut ke teman-teman semua terkait dengan itu. Ya, kalau menurut saya sendiri inovasi di sini itu artinya di mana aplikasi transportasi dan belanja online itu menjadi satu. Jadi konsumen itu tetap dapat mengakses dua aplikasi seperti biasa gitu, Bu. Dan juga terdapat beberapa keuntungan bagi konsumen dengan penggabungan ini, Bu. Misalnya nih, jika dulu tuh pelanggan Tokopedia hanya dapat berbelanja keperluan fashion atau keperluan masing-masing rumah tangga gitu. Sekarang juga dapat membeli makanan dengan layanan pengiriman cepat, Bu. Dan Gojek ini juga kan selama saya pakai sih harga ongkirnya itu bisa dibilang cukup ekonomis seperti itu, Bu. Dan untuk sisi positifnya sih ya, Bu, kalau menurut saya pribadi itu bisa bisa memberikan experience baru kepada pelanggan. Jadi dengan adanya co-branding Gojek dan Tokopedia ini, masyarakat tuh tidak perlu pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Kalau menurut Ibu Dewi sendiri gimana, Bu? Karena Bu Dewi juga tadi kan bilangnya pengguna Gojek juga nih, sama seperti saya. Ya, kalau menurut saya sendiri, saya ibu muda kan. Ibu muda jadi sangat terbantu sih Fahmi karena udah familiar ya sama gadget sama sama e-commerce sekarang, dan munculnya adanya GoTo ini tentu sangat membantu sekali, dan saya rasa nggak cuma saya yang terbantu sih, banyak ibu-ibu di luar sana juga ketika mereka mencari kebutuhan rumah tangga, ketika mereka mencari makan itu lebih mudah keterjangkauannya untuk diperoleh gitu sekarang. Jadi benar-benar solusi bagi para ibu rumah tangga sih, saya bisa bilang begitu ya. Nah, namun Fahmi, yang saya kemarin sempat baca nih bahwa saham GoTo itu turun katanya ya. Jadi apakah kinerja GoTo yang sebenarnya itu memang berbanding balik? Menurut kamu gimana nih Fahmi? Ya benar sih, Bu, dari kemarin yang saya baca juga emang katanya tuh turunnya tuh hingga level terendah gitu, Bu. Waduh, itu gimana tuh? Bisa lebih lanjut jelasin nggak? Nah, kalau menurut saya tuh dengan adanya turunnya saham ini, itu tuh bisa saja mengurangi brand trust dan brand loyalty dari GoTo ini, Bu. Karena dari yang saya baca menurut Kotler dan Keller pada tahun 2012 brand trust itu akan mempengaruhi brand loyalty. Jadi hal ini tuh sangat disayangkan karena mengingat awal kemunculan GoTo ini mereka tuh dapat respon yang baik dari masyarakat. Di berita juga mengatakan bahwa mereka juga belum tahu pasti alasannya sih, Bu. Tapi pihak GoTo juga mengatakan bahwa investor tuh terpantau ramai-ramai melepas saham mereka, Bu. Itu yang mengakibatkan saham mereka turun drastis seperti itu. Oke. Ya, benar sekali tadi bahwa si brand trust tadi dan juga brand loyalty dari si GoTo ini bisa jadi berkurang gitu ya, sehingga itu menurun. Dan namun gini Fahmi, jadi tujuan biasa investasi di GoTo ini adalah sebenarnya untuk mendorong inklusi keuangan ya, dan juga merefleksikan visi bersama dalam meningkatkan akses dan peluang di Indonesia sebenarnya. Dan sekarang si GoTo ini, berita terbarunya si GoTo sudah membaik kok Fahmi ya, dan bahkan sahamnya naik sampai 75% lagi gitu dalam waktu 1 bulan. 75% dalam waktu sebulan itu kenaikannya pesat banget ya, Bu. Mungkin salah satu alasannya juga karena TikTok sudah resmi bergabung dengan GoTo ya, Bu. Jadi mereka itu akan mengalami melayani kegiatan jual belinya di Indonesia ya, Bu. Ya, itu memang strategi menarik yang mungkin suatu saat nanti kita bahas lagi ya, adanya TikTok yang bergabung. Tapi di sini kalau kita ngomongin GoTo memang
betul-betul itu bisa berdampak ya, si Goto ini tiba-tiba TikTok datang, akhirnya dia meningkat lagi. Dan ini Fahmi, karena penggemar TikTok Shop itu memang banyak sekali di Indonesia. Betul, ya. Bu. Jadi bisa menarik pula akhirnya kunjungan si Goto ini karena ada TikTok Shop masuk ke situ. Nah, namun terlepas dari berita ini Fahmi, menurut saya si Goto ini cukup berhasil sih mencatatkan kenaikan kinerja harga saham yang cukup ciamik ya. Dengan begitu diharapkan bisa kembali brand trust mereka tadi dan juga brand loyalty yang mungkin sempat turun sebelumnya. Setuju sih Bu, karena Goto ini berhasil mengembalikan keadaan yang akhirnya mencetak laba sehingga dapat menjadi aplikasi kebanggaan karya anak bangsa. Dan keren. Diharapkan juga hal ini tuh bisa menarik kembali hati para pelanggan ya Bu. Iya, benar banget, produk anak bangsa, saya suka banget itu. Harapannya nih sekarang Fahmi sama Goto ke depannya gimana? Aduh, harapan saya pribadi sih pastinya semoga kinerja Goto makin terus meningkat gitu dari segi layanannya segala macam. Terus Goto juga semoga bisa inovasi terus supaya hal ini tuh tidak melunturkan kepercayaan para penggunanya agar bisa tetap loyal seperti itu kepada Goto. Iya, benar banget. Oke Fahmi, terima kasih banyak ya. Saya rasa udah banyak sekali yang sudah kita kupas tentang Goto ini, tentang bagaimana tadi teman-teman sudah tahu ternyata ada namanya strategical branding yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Indonesia, yang berasal dari Indonesia bahkan ya, yaitu si Gojek dan si Tokopedia. Kemudian juga tadi Fahmi sudah sampaikan adanya brand trust dan brand loyalty yang begitu penting ya buat perusahaan. Sehingga bisa membuat saham mereka naik dan saham mereka bisa turun dengan cepat gitu. Oke Fahmi, terima kasih sekali lagi sudah mau bergabung menjadi salah satu tamu di dalam podcast saya kali ini. Semoga gak kapok ya Fahmi ya. Terima kasih kembali Ibu, dengan senang hati saya mungkin gak akan kapok. Kalau mau diundang lagi boleh Bu ke podcast ini. Oke, nanti kita mungkin bisa bahas yang TikTok tadi ya. Belum selesai. Boleh, menarik ya. Itu menarik. Oke, terima kasih juga buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang diperbincangkan kita pada hari ini bisa menjadi insight dan tentunya nanti ada yang bisa diambil manfaatnya dari apa yang tadi disampaikan oleh Fahmi langsung selaku narasumber kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Saya tutup podcast saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day semuanya.